Kita Halo mulai, Kang Den, ya sekarang tanggal berapa, Moy? Tanggal 20, sekarang 26 ya? tanggal 26? 26. Alhamdulillah update tanggal 26 ini podcast kita bisa didengerin nggak cuma di YouTube. Eh, Mm-mm. ya, udah available di Apple Podcast, search aja Kopi Toy Brook atau enggak Kang Dens Kang Moy. Mm. Ada juga di Spotify, search Mm. aja Kopi Tubruk, Kang Den Kang Moy, dan Mm. insya Allah bakal ada di Google Podcast juga. Jadi ada di 3 platform, dan atau kalau mau gampang tinggal ke www.kopitoybrook.com. Jadi bisa Alhamdulillah. nonton di Mm. website kita gitu. Ya, Jadi moga-moga juga bermanfaat ya apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat yang mendengarkan. Karena kalau buat saya pribadi, Kang Den, kemarin kan dari hasil kita ngobrol nih, bukan sama hmm, expert sih, itu kayak orang yang menjalankan aja, orang-orang yang hmm, menjalankan. Itu ya, kena loh kalau 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 sama gue sih kayak kayak apa kemarin sama Pak Ramanda ngomongin tentang gimana cara menurunkan berat badan itu benar-benar kena hmm, sama gue tuh benar-benar wah tadi aja iya, pas bangun tidur pas mau mengemil wah stop dulu nih kayaknya iya, kayaknya karena butuh tuh sebenarnya kayak tubuh tuh nggak membutuhkan apa yang kita pengen tapi kan cuman pikiran kita aja harus harus menstop itu gitu mindset ya ya, gitu ya mindset, mindset mindset, ya mindset, mindset. mindset tuh emang yang ngatur gitu. Heeh. Kalau Oke Kang kita Din. pikir harus makan ya makan, kalau kita pikir cukup ya Iya cukup benar gitu. benar. Kenapa oke apa Oke, nih? Oke. oke, Kang Den. Sekarang kan tanggal 26 nih, hari Selasa. Jadi ada mungkin kita akan menyimpulkan beberapa yang menyimpulkan beberapa tentang obrolan yang kemarin. Tapi update dulu lah, Mungkin. update dulu situasi di Melbourne. Sekarang kan udah Oh, naik oke. turun ya, udah di bawah Hmm, hmm, 200 hmm, hmm, new cases, 147 hmm. kalau nggak salah 144 hari ini sekitar 140 segitu. 148, 148 148. Sebelumnya ya. hari Minggu itu 116, naik lagi 168, turun lagi 148 ya. Kalau kalau nggak salah seperti itu ya. Tapi Ya alhamdulillah ya lah itu alhamdulillah. work ya jadi. Update dari istri tadi yang beli groceries katanya jalanan sepi sekarang, sepi banget. Hmm, Dan hmm, ya terus yang amazing itu setiap saya lari ya banyak yang olahraga gitu. Emang berarti ya olahraga hmm, di hmm, Melbourne itu ini ya apa salah hmm. satu Salah ya satu kegiatan lah gitu ya. Kayak apa ya, liburannya orang hmm, hmm, liburannya ya gitu. uh-uh, uh-uh, Itu si Raza di belakang tuh. uh-uh. Mana? Oh, oh, Hmm. lagi break katanya. Kan Iya. kayak kemarin kan ada 2 jam break jadi Hmm. dipakai main game, kadang-kadang bikin-bikin sesuatu lah Gue juga yang sebenarnya lagi kerja cuma lagi bermanfaat. break kan, break makan siang. Hmm. Gue Kalau pakai gue sih buat hari podcast. Rabu libur. Gue sih hari Rabu libur. Hmm, hmm, Oke, hmm. kita mulai dari pembahasan tentang mencari pekerjaan ya. Berarti ya kemarin Ya, itu yang ya. pertama kan. Tips-tips pencari Jadi pekerjaan. ada beberapa key point tuh, Kang Den, kan Hmm, untuk mencari pekerjaan tuh. Jadi yang pertama itu berarti ya setelah berbicara dengan semuanya kan dari ketiga orang itu kan yang ngomongin tentang pekerjaan, hal yang paling penting tuh berarti language, bahasa itu paling penting. Jadi kita tuh mesti karena kan bahasa itu kan menyampaikan sesuatu yang kita pengen dan dimengerti sama orang yang mendengarkannya, betul nggak? hmm, Jadi hmm, sebelum kita masuk ke Australia, berarti itu kita ada bagusnya bahasa Inggrisnya diperbaiki, ataupun bisa belajar dari sini. Cuman kalau misalnya udah keburu belajar di sini, kita harus cepat-cepat ini apa ya. namanya itu Jadi uh, kebut ya apa namanya? apa nggak usah nungguin harus bisa dulu juga kan, kan kayak Iya, kemarin iya. tips-tipsnya itu datang dulu ke sini udah gitu, carilah teman yang sama-sama belajar juga, start dari Hmm, hmm, sana, build hmm, confident, hmm. makin Betul, hari makin betul, bagus, kalau betul. udah terasa bagus, naik lagi tingkatannya, coba ke sini coba ke Hmm, sana. Jadi emang 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 kalau belajar bahasa itu lebih lebih baik kalau diperagakan gitu loh, Ya, maksudnya dilakukan. nggak di Indonesia, ya nggak di Indonesia atau nggak di sini, tapi bahasa Inggris yang mesti digapai dulu gitu, yang mesti apa namanya diperbaiki dahulu ya, betul nggak? Hmm, hmm. Hmm. Iya, tapi kan dulu juga lo bahasa Inggris biasa bisa dapat kerjaan juga kan, bisa masuk juga Iya, di sini. maksudnya kan diperbaikinya di sini, Hmm, diperbaikinya di Australia, maksudnya belajar bahasa Inggris yang pertama itu, mau itu di Australia, mau itu di Indonesia, cuman gitu mesti diperbaiki dulu bahasa Inggrisnya gitu. hmm. Karena kan kalau nggak bisa menyampaikan pesan, kita nggak bisa berkomunikasi sama orangnya, gitu kan. Betul, betul, betul sekali, Gitu. betul sekali. Gitu.
Terus ya kalau ngobrol dari ketiga itu kan ngomongnya tentang bahasa Inggrisnya mesti gini, mesti gini, mesti gini gitu. Dan gimana cara untuk belajar bahasa Inggris itu, ya itu jangan takut ngobrol dulu dengan apa orang-orang yang satu level ya, bukan satu level, Hmm. maksudnya dari imigran juga lah gitu kan, supaya tetap confident sebelum berbicara dengan lokal. Ya, begitu ya. Mm, Kang mm. Den. Coba kalau menurut Kang Den gimana? Ya betul, Yang saya yang setuju itu. kedua, yang kedua Tapi apalagi setelah bahasa? ya attitude juga sih. Ini nggak cuma dari podcast aja, dari pengalaman ini ya apa, dari pengalaman interak kerja sehari-hari gitu. Eh, Kebetulan kan kalau di call center hadapannya sama orang-orang gitu, sama gimana human resources problem gitu. Kebanyakan orang itu apalagi yang udah levelnya naik suka lupa diri gitu loh. Jadi kalau berinteraksi Hmm. sama orang itu hungry power gitu loh. Kayak yang paling Hmm. highlight ini. Jadi mereka tuh kayaknya tuh pengennya tuh ngeliatin gua nih apa gitu. Jadinya tuh apa ya, intimidasi dan sebagainya kayak gitu, lari-larinya ke sana gitu loh. Hmm. Itulah. Hmm. Jadi attitude tuh harus keren gitu. Attitude tuh jadi ya kamu emang jago, kamu emang bisa, tapi kan harus work effort gitu loh. Jadi kerjasama, harus harus mendengarkan apa kata Hmm. orang, Hmm. terus Hmm. menyesuaikan diri, tahu tata cara Hmm. mengeluarkan pendapat gitu loh. Itu juga Benar, harus benar, 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 benar. penting gitu. Hmm. Attitude itu penting banget. Apalagi kan kalau kita Hmm. sebagai manusia itu nggak ada lah ini gue bisa sendiri gitu kan. Semuanya Benar, juga nggak kan ada, work benar. together gitu. Jadi attitude juga penting tuh kalau kata gue sih, Hmm. kalau buat mencari kerja kan. Terus harus kelihatan kan. Kalau pertama kali interview ketemu ngobrol, kelihatan orang yang mau kerjasama dan ngerasa work together itu penting, itu kelihatan sama orang Hmm. yang Hmm. gue yang paling bagus, gue tuh bagus ini, gue Hmm. tuh jago gini. Itulah kayaknya enggak deh itu, Hmm. eh, nggak banget gitulah untuk kalau Hmm. kalau mau cari Hmm. kerja gitu. Itu sih Hmm. yang Attitude ya. gua Hmm. dapat dari tentang mencari pekerjaan itu. Mencari pekerjaan sini ya. Dan jangan Sama. ini gitu apa, jangan ada stigma yang kayak gitu gitu loh. Kalau gua bos, berarti gua nggak akan turun ke Hello. bawah, nggak akan turun ke bawah. Sorry, sorry. Aduh, itu ibu Ada anti. istri beliin kopi sambil Oh ngobrol kan iya. enak. Heeh. Itu jadi apa, itu loh, jadi kan kemarin misalnya Kang Cepi awal-awal kerja loper koran dulu, ya udah coba dulu gitu, karena ya Hmm. pekerjaan pertama itu penting kan Hmm. untuk reference berikutnya gitu kan, menjaga Benar. apa hubungan dengan peers, dan peers itu Hmm. teman sesama dan juga sama bos gitu, jaga hubungan Hmm. terus Hmm. karena kedepannya mungkin nanti kita bakal butuh Hmm. reference check lah. Kalau di sini kan di Australia tuh Hmm. reference check tuh dilakuin ya, Iya, kecuali kalau iya. perusahaan-perusahaan yang malas gitu kan. Kalau Hmm. perusahaan yang malas Hmm. mereka nggak ada Hmm. reference checks, tapi Hmm. reference checks Benar. itu bagus, jadi harus dijaga itu. Eh, Hmm. Kalau ada internship nggak dibayar dulu kan, kalau Andi itu Hmm. experience-nya keren, jadi internship tapi dibayar. Alhamdulillah Hmm. itu kan. Tapi Hmm. kalaupun Hmm. misalnya nggak Hmm. dibayar, nggak apa-apa, selesaiin lah 3 bulan, hubungan Ya, bagus. ya. Baru setelah keluar ya kita akan dapat hasilnya. Nah Dapat nanti, tapi experience. nanti ketika kita udah mapan, terus ada yang internship Hmm. ke kita, jangan dibully itu gitu loh. Hmm. Hmm. Apa Bisa dibantu ya, bantu ya. apa, orang-orang Hmm. tuh kenapa ya, ada ya orang-orang yang punya Emang perasaan gitu ada ya, yang ngebully, ada Kang ya, Den? ada yang Jadi sengaja yang internship dibikin. malah dibully. Heeh. Maksudnya dibully itu gimana? Disuruh-suruh ini, suruh ini, Iya, tapi nggak ngasih ilmu sengaja. gitu. Oh iya, Itu itu sengaja jahat gitu. Jadi banget tuh. apa ya, kita sebagai manusia harus saling membantu lah gitulah, gimana caranya Hmm. gitu lah. Hmm. Hmm. Em, ya soalnya kan kita emang untuk mendapatkan ilham itu harus ke bawah dulu kali ya. Baru orang tuh kadang-kadang, oh Hmm. nanti ke depan kalau ada yang apa ngeginiin gua, jadi gue jangan kayak gitu lagi lah gitu kalau Hmm. misalnya di Iya. posisi Hmm. itu gitu. Hmm. Kan kata si Hmm. Ramanda juga, kadang-kadang manusia itu Hmm. diingetinnya itu sama fear ya. Iya, benar. Jadi kalau baru fear,
ya baru udah gitu nggak gitu lagi gitu. Hmm. Hmm. Itu yang Benar sih. gua lihat sih kesimpulannya. Nah, Eh, nah, sama mungkin ditambahin lagi selain language juga culture ya. Kita harus belajar culture juga kan. Kadang-kadang kayak ada beberapa yang berbeda gitu. Kayak misalnya kalau di negara mana gitu. Ini misalnya contoh nih, megang kepala itu nggak apa-apa, tapi kan di negara kita nggak boleh. Jadi untuk masuk ke sana tuh kita mesti belajar dulu. Oh ini tuh culture di sini seperti ini, culture itu hmm, seperti itu gitu. Mungkin itu ada baiknya jadi tambahan juga ya untuk betul supaya betul. maksudnya itu supaya akselerasinya masuknya cepat gitu. Ya. Iya betul, setuju itu, saya setuju Gitu. banget itu. Ya Mungkin mudah-mudahan lah ada ini ada lagi tips tips yang lain? tips yang lain apa ya? Aduh ada telepon nih sebentar. Ntar dulu, ntar gue telepon balik orangnya. Ya tips yang lain apa ya? Itulah paling yang dari makan itu apa namanya tuh menjaga supaya apa mindnya itu apapun semua itu karena mind gitu loh, karena otak gitu. Oh, Kalau maksudnya ini udah jumping ke kesimpulan tentang gimana cara menurunkan makanan itu? Menurunkan berat makan badan. badan, ya salah satunya itu gitu apa Tapi semua. itu bagus banget tuh itu ininya apa? Apa namanya tuh? Ilmunya tuh. Bukan ilmu sih sebenarnya apa yang dilakuin ya ilmu ya. Karena kan kalau buat gua ya nih ya, Kang Den ya, podcast ini penting karena gua kan orangnya tuh sukanya visual, suka ngedengerin, tapi nggak suka baca gitu kan, benar nggak? Dan suka, Iya. nah kalau podcast kayak gini kayak kemarin ngobrol langsung sama Ramanda, terus dia ngomongin tentang A B C D itu lebih nerap kalau kalau buat gua. Oh ini tuh mesti gini, karena kalau gua baca itu suka pusing, entah Iya kenapa ya, benar. karena mungkin dari dulu jeleknya gue itu Kalau nggak kalau suka gitu ini baca kita nggak gitu, lagi ngomongin kenapa podcast. maksudnya. Ya kenapa kita ada podcast kan? Kalau ini kan Iya, iya. ya jadi Enggak, maksudnya yang kemarin gitu kan, yang kenapa ada podcast dan yang berat badan itu, kalau kalau buat gue itu sangat berguna gitu. Ya. hmm, ya benar. Apalagi kan sekarang kita bisa didengerin di Spotify, di Apple Podcast. Jadi kalau misalnya mau eh, mendengarkan ilmu-ilmu yang kita dapetin dengan cara berbicara dengan orang-orang yang ada di Melbourne, ya eh, bisa tuh gitu dilakukan Mm-mm. gitu. Sama bisa kan kayak kalau misalnya ada pertanyaan gitu di nulis surat atau apa ya, Ini tinggal email langsung aja atau komen, kasih langsung kita komen. jawab. Komen Mungkin bisa ya? pokoknya setiap hari Rabu kita ada session sekitar 40 menit lah gitu. Pas gua lagi break, lu kan lagi libur, kita ngobrol dan kita lihat-lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu. So far pertanyaan Oh. yang ada kan kalau dilihat itu just say hi and encouragement which is keren gitu kan. Ya, ya. Alhamdulillah lah udah Ya lumayan untuk gitu. first week lah ya, untuk first week lah ya. Ya sebelumnya thank you juga ya buat yang ngedengerin, yang ngasih support, buat tamu-tamu yang datang ngobrol bareng sama kita meluangkan waktunya, thank you ya buat apa namanya untuk podcast ini gitu, untuk kemajuan podcast ini gitu ya. Karena ya tanpa Pokoknya kita support dari kita kan mereka kan rencananya ada. bakal terus ya kita ketok pintu lah dengan adanya media ini apa video conference ini kan enak, kita bisa kayak namu tapi Namu tapi jarak jauh visual gitu kan. ya, terus kita ya share pendapat, diskusi dengan mereka, kita simpan, mudah-mudahan bermanfaat buat terutama buat kita berdua dan yang mendengarkan lah gitu kan. Itu kayak kemarin juga kan ya kadang-kadang gitu walaupun kita udah baca terus orang-orang terdekat udah bilang ayo apa misalnya diet 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 misalnya gitu kan. Tapi kalau udah ngobrol terus emang ada example-nya kejadian apa kan itu lebih lebih membukakan. Lebih kena, Ya, lebih karena kan kena. kayak kemarin kan waktu sebelum ngobrol-ngobrol sama si Ramanda gitu ya, sebelum ngobrol-ngobrol dan coba-coba baca-baca juga tentang lost weight gitu. Pikiran itu masih punya pikiran kalau lapar tuh, mesti diisi nih gitu kan. Iya, Padahal iya, kita ingat iya. ya, agama Islam kan kita ada puasa kan, kita selalu puasa dulu, terus bisa kita tahan dari jam dari jam 6 sampai jam 6 gitu kan, itu ketahan gitu loh. Tapi kok pas nggak lagi puasa, pengennya makan, bisa gitu ya? Iya benar.
Jadi itu semuanya ada di sini gitu loh. Itulah kayak gitulah. Jadi emang semua itu ada di pikiran. Jadi kalau misalnya sebenarnya itu benar kayak sebenarnya kita itu nggak usah makan semuanya karena kan kita nggak butuh itu. Jadi cuma makan yang dibutuhin aja udah cukup. Nah, makanya untuk pertama kali nurunin berat badan adalah dengan membuat si perutnya itu beradaptasi ya. Kan gitu kan, Ramanda bilang kemarin kan. Jadi caranya yaitu dia gimana caranya dibikin-bikin kayak imajinasi bikin baby spinach dipotong-potong seperti nasi, kalau nggak seperti yang banyak jadi kenyang gitu kan. Sebenarnya semua ada di mindset, ada di pikiran. Itu bagus juga. Cuman Kang Den pas kemarin ngobrol jadi kepikiran pengen makan sehat nggak sih? Kalau gue sih iya sih. Jadi pengen bikin, oh iya nih. Tadi aja pagi gue langsung makan apple sama Neville. Nggak mikir yang lain-lain kayak snacking yang lain gitu. Tapi fear emang sih, apalagi kita umur udah 40-an ya. Iya, udah 40 udah mau ini. 40 tuh udah ya alarm lah kita harus. Tapi makanya itu. Tapi yang muda-muda juga kan ya jangan sampai kebablasan gitu, soalnya nanti kan rasanya nanti kalau udah tua gitu. Sebenarnya makan makanan enak nggak dilarang loh. Iya, tetap aja makan enak gitu. Porsinya ada gitu kan, tapi ya nggak usah terlalu banyak juga, jadi nggak usah jadi porsinya 50%, tapi makanan enak tuh 20% kayaknya cukup, bener nggak? 20% 30% cukup lah kan, sisanya yang makanan yang benar-benar ini, yang benar-benar dibutuhin. Oh, berarti zaman dulu si government kita ya, zaman dulu yang 4 sehat 5 sempurna udah bener ya? Ya, udah benar. Cuman itu kalau semua, tapi kayak yang lo tadi bilang, kalau misalnya makanan sehat terus semua orang, bisnis juga nggak jalan kali. Nah itu tuh, karena kan kayak ya bukannya saya betting kayak misalnya apa tuh maca-maca gitu, bukan maca apa tuh yang tuh anak gue suka banget. Apa sih yang bubble tea kayak gitu kan? Itu kan wow gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa lah kalau seminggu sekali gitu kan? Iya. Cuman kebayang kalau seminggu sekali mungkin dia revenue turun kayaknya. Iya itu dia. Makanya juga yang bisnis itunya gitu. Iya. Ya cuman ya mesti juga ini kali ya ini apa namanya tuh efek dari itu peningkatan ekonomi juga kan, orang jadinya kan bikin kreatif bikin makanan, tapi kadang-kadang ya ngebalik lagi ngebikin create a new habits yang bisa membahayakan kesehatan gitu. Benar. Karena kan sebenarnya manusia itu kan tiap manusia itu kan berkembang nih pemikirannya kan. Kayak dulu buat transportasi awalnya jalan kaki, sepeda, roda 2, roda 4, helikopter, pesawat dan lain-lain gitu kan. Di makanan juga sama, jadi orang itu dikasih di feeding terus gitu, maksudnya dikasih yang kenyamanan. Wah, ditambahin ini lebih nyaman, lebih gampang. Kan zaman dulu cari makan berburu, Kang Den. Iya, makanya. Langsung si metabolisme kan, jadi kan udah makan nih, udah makan berhenti. Gimana mau gemuk berhenti karena kalau berburu lagi kan, itu kan membutuhkan tenaga, jadi habis lagi gitu kan, tambah olahraga gitu. Iya. Nah, sekarang dan badan manusia itu bisa bertahan tanpa makan selama 1 hari itu bisa. Iya, itu buktinya kan zaman dulu ya. Kan susah kali berburu rusa. Buktinya ini juga sama puasa juga kan. Iya. Mungkin puasa juga itu salah satu cara untuk mengingatkan kita juga ya. Mengingatkan kita untuk ya stop gitu kan, berhenti nih. Kamu tuh sebenarnya tubuh tuh bisa seperti ini gitu jadi kan. ngeri ya kan, badan kita jadi kayak kita harus makan, harus tepat jam segini, makan lagi, tambah lagi, jadi kayak virus gitu yang harus dimasukin gitu kan. Ngeri juga ya. Nah makanya untuk selain menghindar itu juga, makanya kan kalau agama saya sih, agama kan Islam tuh dianjurkan untuk berbagi gitu kan. Mungkin kalau udah kebanyakan jangan ditumpuk, dibagiin gitu kan kepada orang-orang yang memerlukan, betul nggak? Itu kan benar. Masukkan itu kan sebenarnya kan. Masuk. Maksudnya harus berbagi itu. Jadi emang it's okay tuh. Ya lu tuh yang penting aja dulu gitu loh. Ngasih yang sisanya tuh nggak apa-apa gitu. Itu kan kayak kemarin juga kayak lagi pertama kali pandemik.
Orang-orang Itu yang tuh panik buying kelihatan gitu ya. banget itu panik buying tuh sebenarnya ketakutannya fear ya yang Fear itu, ngeliatin fear. betapa egoisnya lo tuh Mm-mm. sebagai manusia itu Takut gimana gitu. kehabisan gitu kan, takut kehabisan. Padahal kan Hmm. eh, misalnya ya, biasanya makan potato 5 berkurang jadi 3 kan nggak jadi masalah buat tubuh sebenarnya kan. Hmm. Gitu kan. Cuman mereka kan nggak mau, pengen langsung menimbun menimbun makanan sampai berapa bulan kemudian. Hmm. Makanya kan akhirnya kan busuk kan. Di berita-berita banyak yang ngomong gitu kan. Makanan hasil dari panik buying kemarin udah pada busuk gitu kan. Hmm. Ya, itulah. Jadi mestinya yang berbagi itu di sana mungkin Kang Den. Hmm. Oh ya, terus kayaknya yang menarik tuh yang ngobrol sama si Andi Hadisar Hmm. tentang pengalaman orang tuanya yang ada di sini. Hmm. eh Very important untuk punya travel insurance. Itu Hmm. kayaknya salah satu buat teman-teman kita yang mau nanti vacation ke Melbourne atau ke luar negeri atau Hmm. kemana aja dari Hmm. Indonesia, make sure kayaknya it's At- better hmm. punya travel insurance ya karena Atau kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. iya, betul, betul. Atau yang orang tuanya datang ke sini, atau ada yang turis datang ke sini, sanak keluarga, family, Hmm. atau teman, ya mungkin kita anjurkan untuk insurans. Emang lebih mahal, tapi kalau ada apa-apa, malah jadi lebih murah gitu kan. Hmm. Itu Hmm. aja lah buat ya jaga-jaga gitu kan. Gila juga tuh ya Terus, pengalaman dia si Andi ya tuh pas gila itu, pasti udah berat tuh itu. sedih situasinya emang Lagi pandemi apa ini kan, extraordinary gitu kan. Berarti extraordinary. dia kan nggak insurance tuh itu lumayan juga pas itu ya kan ambulan tuh harganya 6 Lumayan, ribuan ya 6.000 ambulan. kali 5.000 Ini, ya. kalau nggak salah 10.000 ya dulu ya. Kalau nggak Iya. salah 10.000 apa 5.000. Kalau Saya sih kurang, baru gua sih kurang tahu abal sih iya berapa ya. berapanya. Cuman kayaknya itu mahal. Mm, Mahal. Tapi good news-nya ternyata turis bisa dikuburin di sini ya. Yang setahu gua mesti yang warga negara sini. Taunya iya. bisa ya. Itu Kemarin bagus bisa. sih itu. Ah. Heeh. Dan Yang abis dari gue sama Andi podcast itu kan besoknya lupa namanya yang Pamul tuh namanya tuh Baitul apa gitu apa namanya nama Janah ya Baitul dari Janah apa dari Indonesia Al Janah Muslim tuh kata Community istri ya. gue Al Janah Aljana. Al Janah yang Aljana. dipimpin sama Pamul Hmm. ngadain Minang Sayo Kang Diski ngadain kan Hmm. gue ikutan gue langsung ikutan pengen tahu apa gimana caranya dan Hmm. ternyata Hmm. emang eh, bener sih yang dia bilang awal-awal katanya tuh kematian itu tidak mungkin dihindari gitu jadi Hmm. lebih baik emang udah dipikirkan dari sekarang karena harga kuburan tuh Hmm. makin lama makin mahal. Hmm. Hmm. Iya Jadi benar. buat Selain buat agak buat teman-teman komunitas Indonesia yang tinggal di Australia mungkin ada bagusnya invest di sana kalau mampu ya. hmm. Jadi Hmm. katanya bisa dicicil. Jadi Oh, mantap tuh. dan mungkin Jadi itu. kata si Wamul ada malahan bisa dijadiin bisnis kalau mau. Jadi beli dulu kan makin mahal tuh itu nanti kalau misalnya ada apa bisa ditawarin ke yang lain untuk Hmm. dipakai gitu karena harganya Hmm. udah berubah. Tapi bagusnya sih kalau kata gue kan kembali lagi untuk berbagi Kang Den ya. Jadi kalau kita mampu nih beli dulu, taunya orang lain ada yang belum mampu, Kita bisa kasih. taunya meninggal kita kasihin dulu aja ke Hmm. yang memerlukan. Kayaknya itu lebih bagus tuh. Kalau Hmm. ada yang orang berlebih, maksudnya bukan berlebih, ada uang lebih gitu kan, beli aja dulu buat ini kan. Kalau ada yang butuhkan kasih. Nanti kan dia juga bakal kembali lagi bayar lagi, Ya. kita beli Tapi lagi kita harus gitu tahu kan. juga Kalau sih ada peraturan-peraturannya emang itu bisa kayak gitu hmm, atau enggak ya. hmm, Harus dicobain, harus dicari tahu. hmm. Cuman ya Nggak, mungkin yang nantilah ya kalau ada sempat kita mulai ngeliat itu karena kayaknya emang udah harus dipikirkan lah kita. atau kalau enggak Pamul kita ajak ngobrol gimana nih ada rule-nya, ada peraturan yang lain gitu kan. Jadi kita Tapi bakal lebih lebih tahu nyantai tuh ya. kan. Jadi jangan dalam bentuk webinar atau kayak gitu. Kayak namu aja Enggak, gitu ngobrol ngobrol ya. aja. Ngobrol aja Ya gitu kan. mungkin Nanti kalau ada mungkin pertanyaan di bawah ya nanti kita ke sampaikan. depan. Tapi ngomong-ngomong ya, kita kan udah beres tuh satu istilahnya Hmm. tuh 1 minggu gitu. Minggu ke depan kan podcast kita akan terus nih. Kira-kira siapa aja nih Hmm. nanti yang akan datang? Aduh, suara kulkas. Kira-kira Apa? siapa aja nih hari Hari Jumat kita bakal ngebahas tentang pekerjaan sebagai konsul.
enaknya gimana sih Oh. bisa bisa Itu kita itu itu bisa konsul pergi-pergian tuh luar negeri gitu. Moy, konsul itu adalah Konsulat. cita-cita gua waktu ngambil kuliah. Makanya gua ngambil HI Unpar kan. Gua sebenarnya pengen keluar. Enggak sih, sebenarnya gua tuh pengennya keluar negeri, Hmm. regardless apa. Tapi pak Hmm. waktu lulus SMA, katanya, oh itu aja jadi diplomat katanya kan. Langsung Hmm. kan ke HI kan. Ya makanya itu kan Kayak gue pengen tahu lu nih belum lu belum kehidupan jadi lu diplomat belum gimana. lu belum kesampaian kan, makanya kita tanya lah orang yang dulu pernah di Rusia, pernah di Melbourne, dan sekarang di Singapura. Bapak Irfan mungkin ada beberapa yang udah tahu. Nanti kita tanya-tanya ya gimana Hmm. nih pencinta YouTube satu ini nih. Pencinta YouTube Terus lagi. Itu ya, kan YouTube tuh band saya banget. Dan satu lagi, kita pasti ngebahas tentang Bayern Munchen. nah itu Jerman banget tuh orang tuh. Nggak tahu ya. Ya, pokoknya kita bahas Iya, itu satu. gue pengen tahu kenapa sih dia Jerman banget ya. Makanya aneh juga. Sekarang Dan itu segala Jerman, si Leipzig, selalu Dortmund. selalu disupport Kalau ya menang kalau lihat di sosial media. support terus. Aduh. Nah, terus yang setelah itu yang kedua ada Mas Adit. Jadi dia salah satu Yang orang Master Law pertama itu ya, yang Master Law itu ya. jadi dia salah satu bukan salah satu orang pertama yang berkecimpung di fruit and veggie industry, gitu. Green produce industry, gimana bekerja dari pagi terus sampai saat ini gitu, terus gimana sampai apapun yang dia omongin bakal diturutin sama bosnya, berarti kan dekat banget tuh. Nah itu yang kita bakal bahas, gimana sih bisa kayak gitu kan. Mungkin ada tips-tipsnya buat orang-orang yang mau ke sini dan bekerja di sini. Dan yang ketiga nih, yang nggak kalah penting nih, bagus buat keluarga nih. Yang Nanti ketiga. saya mau ngajak istri saya, Kang Den ngajak istrinya Kang Den, dan saya akan mengajak istrinya Kang Cepi juga untuk membicarakan tentang keluarga di Melbourne, kehidupan keluarga di Melbourne. Bagaimana menurut Kang Den? Bagus nggak itu? Buat minggu ini ya, bagus ya, buat minggu ini ya. Bagus tuh, kayak minggu ke Dan depan. Ya udah. kita kelihatan nih, kita tuh seperti yang banyak ngomong nih. Kang Den banyak ngomong, saya banyak ngomong. Gimana di depan istri-istri kita nih? Apakah yang punya jadi diam? Ada tetap ngomong. Nah itu yang bisa kita bahas nih. Betul. Iya. Udah nggak Kang Den? Ya, pokoknya kita Karena seperti share knowledge, share informasi sebaik-baiknya. ada satu lagi Kang Den nih. Seperti pepatah kuno yang dibicarakan. Di mana orang setiap laki-laki yang sukses pasti ada seseorang yang tangguh di belakangnya. Nah, Sukses itu relatif. Bukan sukses, bukan sukses, maksudnya orang di belakang layarnya itu ada gitu kan. Di mana ada macan mungkin ada singa di belakangnya. Jadi gitu tuh. Iya benar. Itu paling ya Kang Den ya untuk update kita. Cukup. Udah dikasih ini cukup tuh, ya? makanya tuh lihat tuh langsung. Loh, katanya mau berhenti ngemil nih, itu apa itu? Semangka. Wah, itu mantap tuh semangka. Nah, aku tadi dikasih ini nih, kalau saya dikasih kopi, karena kopi mesinnya masih rusak. Ngomong-ngomong, Ya, lu mau beli mic itu nggak? Jadi nggak? jadi. Ya, biar suaranya gua agak enak bagus mulut. gitu di podcast. Kalau Oke. kayaknya mau cuman pakai AirPod, jadi akhirnya pakai Oke. mikrofon. Hmm. Oke lah. Oke, Ya, thank you Kang Den. so much. Gue juga harus balik kerja. Gue ada telepon, jadi gue harus benerin. Ya ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Pokoknya Hari Jumat. tongkrongin terus kita di Spotify. Follow, jangan lupa subscribe di di Apple Podcast. Subscribe, follow di Spotify. Dan subscribe juga di inilah kali ya, di apa namanya itu, di kalau mau dengerin kita automatically ya. Kalau mau jadi nggak usah search dulu gitu, jadi bisa langsung masuk ke gadgetnya gitu. Oke? Sama satu lagi, Apa? jangan lupa di share. Iya, share itu. Ya. Oke ya. Oke, Moy, sip. thank you. Oke, thank you. Yo. Thank you, sukses.